Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin hadirat, wabil khusus panitia yang telah mengundang saya, dan juga tamu-tamu undangan semuanya, ada Bang Adi Aksa Daud, dan juga semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan karunia, rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling berharga, yang paling mulia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat ini terus Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan khususnya nikmat iman Islam terus Allah anugerahkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua saat dipanggil nanti dipanggil dalam husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita semuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa bertemu beliau, mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya, dan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, izinkan saya di depan ini, ya saya tadi berpikir ini kayaknya diskusi, rupanya ceramah gitu loh. Padahal saya lebih senang sebenarnya diskusi, tapi nggak apa-apa. Karena judulnya doa bersama ya, doa bersama, karena memang kekuatan doa ini kekuatan yang sangat dahsyat. Nabi bersabda dalam salah satu sabdanya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Bahkan doa itu dapat mengubah takdir dalam hadis yang lain. La yuraddul qada atau la yuraddul qadru illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir atau qada dari Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Oleh karena begitu pentingnya doa ini, maka hari ini insya Allah kita nanti berdoa bersama juga. Tapi sebelum itu kita sedikit tausiah untuk membuka wawasan kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, betapa dahsyatnya kekuatan doa. Dan inilah yang sekarang ini menghantarkan kita ke tempat yang berbahagia ini. Ya, perjalanan negeri kita termasuk yang terakhir ini, perjalanan Pilpres sekarang, saya kira amat sangat kuat sekali campur tangan kekuatan langit. Ya, kita sangat merasakannya. Bang Yoyo, saya banyak terlibat di dalam, ya, langsung kita sebelum penentuan capres dan cawapres, terus sampai penentuan dan sampai sekarang, ya, apa jauh juga sebelum itu, memang amat sangat kental sekali campur tangan langit dalam perjuangan kita ini. Dan juga semangat ini kita rasakan juga, ini bukan karena Prabowo Sandi. Ya, semangat seperti ini, semangat emak-emak, semangat milenial, semangat bapak-bapak, semangat rakyat, ya. Bahkan sampai orang yang paling bawah bersemangat untuk memperjuangkan atau memenangkan Prabowo Sandi, itu semua datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah dukungan rakyat begitu kuatnya kepada presiden dan wakil presiden kecuali sekarang. Bisa dirasakan. Kita sudah ikut Pilpres dari tahun awal, misalnya dulu tahun 99 ya, itu awal reformasi, tidak seperti ini rasanya semangat itu. Ya. Jadi ini semua juga bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang kondisi negeri kita ini memang berbeda dengan yang dulu. Dulu tidak terlalu kritis. Baik secara kebangsaan maupun secara keislaman tidak terlalu kritis. Tapi sekarang ini memang kondisi yang paling kritis, yang paling menentukan. Ya, makanya inilah yang membuat umat Islam khususnya dan rakyat pada umum itu bersatu padu. Ya, biasa ini selama ini presiden, calon presiden yang ngasih uang, yang ngasih atribut, yang ngasih bantuan, ya supaya didukung, supaya dipilih. Tapi ternyata justru Ustadz kurang lebih 1 jam. Dahsyat sekali. Bang, 1 jam bang. Ini tausiah atau mau? Enggak, canda. Ya, jadi begitu.
Maksudnya 1 jam, setengah jam. Jadi memang kuat sekali dorongan itu. Ini semua kalau nggak campur tangan langit nggak bisa. Dari mana kita tahu rasa campur tangan langit itu? Ketika dimulai dengan peristiwa 212 atau sebelumnya 411 atau sebelumnya 1410. Ya, jadi itulah awal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana mulut comberannya Ahok itu terlepas. Nun di ujung jauh sana di Pulau Seribu, direkam ya 1 jam lebih durasinya, tapi dicuplik sedikit 3 menit oleh hamba Allah yang namanya Bunyani. Dari situlah disebarkan, mulailah umat bergelora. Ya, akhirnya begitu kuatnya Ahok yang tidak ada yang mengatakan dia bisa kalah pada waktu itu, punya kekuasaan, punya uang, punya media dan sebagainya, tapi justru dengan kekuatan umat alhamdulillah bisa menang. Itu semua kan pertolongan Allah. Tidak seperti yang dulu-dulu semangatnya. Nah ternyata semangat itu pun bergulir terus. Setelah tadinya menangkan gubernur pribumi Muslim Jakarta, akhirnya berganti menjadi gerakan ganti tagar 2019 ganti presiden. Itu bergerak. Kalau tadinya hanya umat Islam yang begitu kentalnya, sekarang gelombangnya menjadi lebih besar. Akhirnya melibatkan seluruh rakyat, karena urusannya presiden. Nah, jadi begitu. Makanya wajar saja reuni 212 2018 kemarin itu jauh lebih banyak daripada 2016. Di mana-mana yang namanya reuni pasti lebih sedikit, paling 10%, 20% dua hebat banget. Ini masa reuninya 2 kali lipat dari yang benarnya gitu loh. Kan aneh itu. Kenapa? Karena di situ sudah bergabung rakyat yang merasa terzalimi, yang merasa hak-haknya dizalimi oleh dianiaya dan sebagainya, akhirnya jadilah seperti ini. Nah, ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika detik-detik penentuan Bang Sandi jadi wakil itu kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Bang Yoyo sama kita-kita ini yang dekat-dekat ini kita yang tahu. Jauh-jauh sebelum kita sudah tahu gitu loh. Ya, tapi itu padahal bahasa kitanya orang sebelah itu punya intel, punya skenario, punya apa. Mereka yakin betul gitu loh, bahwa yang menjadi wakil presidennya Pak Prabowo itu adalah tokoh Islam yang kuat misalnya. Ya, tokoh Islam yang tanda petik bisa mereka stigmakan radikal nanti. Udah makanya mereka ambil juga wakil presiden yang istilahnya sama-sama ulama, yang Islamnya ini nanti cuman sebelah sana akhirnya yang tidak radikal, yang macam-macam. Mereka bikin begitu settingannya, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Ya, settingan mereka, dugaan mereka ternyata gigit jari. Yang jadi Allah takdirkan apa? Itu Bang Sandi. Padahal di mana-mana tuh nggak mungkin masa presidennya dari Gerindra, wakil presidennya itu rasanya nggak mungkin. Istilah orang incest gitu. Ada itu istilah incest itu kan. Yang ada biasanya dari partai, tapi itulah takdir Allah Subhanahu. Nah, ini kan bagian dari pertolongan Allah semuanya. Dan begitu juga kemudahan-kemudahan berikutnya. Termasuk sampai mencabut nomor. Itu juga bagian dari pertolongan Allah. Nomor 2 itu pertolongan Allah. Gitu loh. Ya, saya mungkin Bang waktu pencabutan di dalam itu di luar ya. Kita di dalam itu terasa sekali. Mereka tuh udah siap nomor 2. Mereka siap nomor 2 supaya nanti tagline mereka 2 periode. Nah begitu. Dan dukunnya pun mengatakan nomor 2 menang. Dukunnya bukan kita gitu loh, dukunnya. Iya. Sehingga ibu-ibu, bapak ini sedikit rahasia mungkin nggak nampak di luar ya. Tapi kita di dalam begitu terasa. Sampai mereka tidak siap bawa bawa kertas nomor 2, nggak siap, nomor 1 nggak siap. Mereka siap bawa kertas nomor 2. Kita kan, saya pengalaman ikut pilkada, kalau kita mengambil nomor itu, kita siap semua nomor, kan betul? Ya kalau ada 5 peserta, kita siap nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita semua itu, semua begitu. Supaya nomor berapapun kita tinggal buka, ini nomor kami, kan begitu? Iya kan? Dan kita pun kemarin gitu juga, kita siap nomor 1, kita siap nomor 2. Mereka tidak siap nomor 1, kan mereka yakin mereka nomor 2. Tapi begitu dicabut, tag,
nomor 2, mereka nomor 1, baru gigit jari. Makanya salam gigit jari gini. Kita bilang waktu itu. Iya. Takbir. Takbir. Maka kita bilang, 1 periode aja kita bilang. Gigit jari, kita udah siap langsung takbir Allahu Akbar. Kita buka nomor 2 di situ, di dalam itu. Mereka nggak siap. Mereka yakin betul. Nanti kita lihat macamnya ada setting. Sepertinya ada setting. Ya, kita lihat waktu ketika KPU ini kan kita nggak yakin KPU ini jujur. Dan nampak sekali keberpihakannya. Mereka udah setting bahwa itu nomor 2 di atas, nomor 1 di bawah gitu loh. Di dalam kocokannya itu kita lihat itu. Nah, terus wakil presidennya, calon wakil presiden ngambil siapa yang pertama kali ngambil dulu. Akhirnya dibuat dulu wakil sama wakil ngambil, siapa nanti akan ngambil nomor ini. Ternyata cabutlah Pak Ma'ruf Amin, dibuka nomor 10. Ya, nah, kalau untuk apa namanya pencabutan awal itu 1 sampai 10. Sandi buka nomor 1. Berarti yang ngambil pertama siapa? Sandi. Diambil nomor di atas, nomor 2. Gigit jari. Ini bagian dari skenario Allah. Sehingga mereka nggak siap. Nomor 2. Mereka nggak bawa. Ya kita nomor 2 langsung begini. Mereka akhirnya mau gini nggak enak juga. Mereka benci tauhid. Kan mereka benci tauhid. Coba lihat sekarang. Ada nggak mereka bilang begini? Adanya gimana sekarang? Nggak ada. Gagahnya gini nih. Ini kan sebenarnya gagah. Mereka nggak suka kalimat tauhid. Tapi kalau kita gagah dua-dua. Allahu Akbar. Gagah dua-duanya. Gitu loh. Ini sedikit saya cerita, ini banyak sekali memang pertolongan Allah itu kita rasakan betul. Ibu-ibu mungkin di luar juga akan ngerasa. Kita juga di dalam lebih terasa lagi. Selalu aja ada kemudahan, selalu aja ada pertolongan, selalu aja ada jalan. Baru kemarin Bang Yoyo saya sedikit cerita di mana di Pekansari itu, ya Bogor, begitu teriknya, itu sering kejadian tuh, begitu teriknya siang. Ya, begitu teriknya siang, nggak lama kemudian jam 2 lewat setelah baca Al-Quran, tiba-tiba sejuk, agak mendung dikit, angin berhembus, akhirnya jadi adem. Begitu selesai acara, udah mendung-mendung, nggak hujan-hujan, begitu selesai acara, turun hujan. Dan itu sering kejadian, alam pun memang diperintahkan Allah untuk mendukung kita nomor 2, setuju? Ini semua pertolongan, ini semua adalah campur tangan langit, gitu loh. Banyak sekali kejadian. Tapi kalau mereka bikin pating-puting beliung lah yang datang, angin kencang lah, di Binjai angin kencang, bos lewat. Di Banyuwangi itu di mana itu? Yang Khafifah itu dalam gedung buasnya. Memang alam pun sudah muak gitu loh. Ya, dengan kecurangan, dengan kezaliman, dengan penipuan, kebohongan. Ini nggak bisa ditahan lagi. Ya, nah ini semua, maka kembali kepada yang tadi saya katakan, mari kita tetap, walaupun tanda-tanda kemenangan Allah turunkan, tanda-tanda pertolongan terus dinampakkan, tapi kita juga tidak boleh lengah, karena mereka akan terus berusaha. Ya, seperti yang dibacakan, yuriduna yutfi'u nurallah biafwahim, mereka akan berusaha memadamkan cahaya Allah di muka bumi, termasuk Indonesia, dengan suara-suara mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan tangan-tangan mereka. Tapi yakinlah Allah tetap akan membela umat di negeri kita ini sebagai umat yang mayoritas, yang masih banyak orang yang sholat, masih banyak orang yang ibadah, masih masjid masih penuh, pengajian masih penuh, ya masih banyak orang yang qiyamul lail, masih banyak orang yang puasa, masih banyak orang yang berzikir, baca Quran. Itulah yang membuat Allah menurunkan masih sayang sama umat ini. Kalau Allah nggak sayang sama umat ini, mungkin udah. Bayangkan Pak ya ibu-ibu, kalau di Jakarta kemarin kita kalah, nggak kebayang kita gimana nasib bangsa kita ke depan. Kalau kalah, reklamasi jadi. Reklamasi jadi bisa menampung 25 juta orang. Pasti dari Tiongkok daratan sana. Gak usah 25 juta, 10 juta aja, begitu mudahnya mereka masuk, 10 juta aja. Gak usah sampai setengahnya, 10 juta aja. Bertambah penduduk Jakarta dari Tiongkok sana begitu mudah dapat KTP, kita aja susah dapat KTP, mereka enak dapat KTP. Saya sampai sekarang mati 2007, KTP saya sampai sekarang belum bisa diperpanjang, karena tidak ada belangko. Padahal orang Bogor, mati sampai sekarang, nggak bisa diperpanjang, karena nggak ada belangko katanya. Tapi mereka yang abang nggak dapat KTP. Bahkan bisa dapat DPT lagi, gila nggak? Nah bayangkan kalau di Jakarta mereka bisa dapat KTP 10 juta, sedangkan penduduk Jakarta nggak nyampe 10 juta, maka 5 tahun ke depan, gubernur sampai kiamat berdasarkan ilmu Allah, ilmu manusia, tidak akan pernah lagi ada pribumi dan muslim yang jadi gubernur Jakarta. Betul?
Inilah pertolongan Allah. Takbir. Takbir. 2 kali aja takbirnya. Sebenarnya bagusnya 3 ya, cuman ya ini karena apa kita bikin 2 lah ya Allah ya, 2 aja dulu. Nah, jadi balik kepada yang tadi. Makanya ini kekuatan doa semuanya. Makanya hari ini saya mengajak, mari kita yang pertama ini jangan pernah abaikan, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Karena kekuatan doa ini yang paling ditakuti oleh mereka. Bayangkan Bunda Neno aja berdoa, mereka bilang jihad apa namanya? Mereka katakan perang total, perang total. Dilawan sama seorang bunda dengan doa perang Badar, itu kelepak-kelepak tuh. Takut mereka dengan doa. Ya padahal mereka punya segala-galanya, kok sama orang berdoa aja takut. Kalau memang mereka nggak suka sama doanya Bunda Neno, ya mereka bikin aja doa yang lain. Emang kenapa? Kenapa mereka bikin doa sendiri, doa tandingan gitu kan? Tapi mengapa mereka tidak lakukan? Karena mereka tahu di mana pihak yang benar, kan gitu. Ijtima ulama bikin ya kemarin di awal-awal mendukung Prabowo Sandi, dibikin ijtima ulama. Kok heboh banget dengan ijtima ulama? Susah amat kalau mereka punya duit, mereka aja bikin tandingan ijtima ulama juga. Kenapa? Tapi mereka tidak lakukan. Ya baru terakhir kemarin lah ya dengan duit. Tapi juga bukan ulama, banyak yang entah apa-apa dikasih serban, entah apalah gitu. Nggak jelas ulamanya. Ya, mereka bilang kita nggak jelas ulama, nggak ada masalah. Tapi faktanya ternyata gara-gara dukungan ulama, lihat di mana-mana. Kalau ditanya orang-orang yang maaf kadang-kadang nggak sholat juga apa, saya mah ikut ulama dia bilang. Begitu. Jadi ini semua bagian dari pertolongan Allah Subhanahu. Dari apa? Dari doa-doa kita semuanya. Maka oleh karena itu jangan remehkan kekuatan doa, karena doa bisa mengubah takdir. Insya itu yang pertama. Nah, tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, yang kedua yang ingin saya sampaikan, doa aja nggak cukup. Betul? Doa saja tidak cukup. Karena doa itu terkabulnya ada syarat dan ketentuannya. Ibarat bahasa iklan ada tanda bintangnya gitu loh. Apa tanda bintang? All term and condition apply katanya gitu. Syarat dan ketentuan. Makanya doa itu supaya terkabul ada syarat dan ketentuannya. Syarat yang pertama, nih syaratnya 2 lagi nih Bu. Yang 2 nih mantap ini. Ya, syaratnya 2 lagi. Ya, syarat yang pertama, doa itu akan terkabul kalau kita iringi dengan ibadah yang bagus. Karena doa itu hanya bisa diangkat dengan ibadah. Dia naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa itu kan nasta'in. Nasta'in itu tidak akan terangkat kepada Allah sebelum na'budu gitu loh. Na'budu itu apa? Na'budu itu apa? Ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, berdoa. Jadi syarat pertama doa akan terkabul adalah kalau kita iringi dengan ibadah yang baik, ibadah yang banyak, ibadah yang bagus. Karena doa gak akan naik tanpa ibadah. Jadi begitu. Jadi rajin doa, ya Allah begini, apa sih yang kita minta? Boleh kata Allah. Tapi kalau tidak diiringi dengan ibadah kita, ya juga tidak akan dikabul. Itu syaratnya, doa hanya bisa terangkat ke langit dengan ibadah-ibadah kita. Maka pesan saya yang pertama kepada kita semua, insya Allah kita semua berdoa, insya Allah Pak Prabowo Sandi menang, amin. Insya Allah, tapi tugas kita pertama adalah mengiringi doa itu dengan ibadah-ibadah kita. Mari kita tambah sekarang ibadahnya. Jangan ibadah yang biasa lagi. Karena ini permintaan kita bukan tanggung-tanggung ini. Untuk menyelamatkan negeri, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan Islam, menyelamatkan generasi. Nggak tanggung-tanggung doanya ini. Maka ibadahnya pun jangan seperti biasa lagi. Jangan as usual lagi. Harus kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau yang biasa sholatnya masih terlambat, mulai sekarang sholatnya tepat waktu. Yang sudah tepat waktu, mari ditambah yang belum ke masjid bagi laki-laki. Yang sudah mulai bagus sholatnya, tambah khusyuknya, begitu loh. Yang sudah mulai khusyuk, tambah sunat-sunatnya. Apakah qiyamul lail? Tapi qiyamul lail saya susah bangunnya Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Masih ada duha. Tapi duha pun susah Ustaz, saya masih sibuk. Oke, masih ada qobliyah ba'diyah. Tapi Ustaz masih susah juga, ini repot kita. Ya, tambah sunat-sunatnya. Nanti habis sholat sunat, doa. Jadi prinsipnya Bu, setelah kita habis, gunanya ibadah itu yang mengangkat doa, setiap habis ibadah doa, apakah ibadah yang wajib, apakah ibadah yang sunat, habis itu langsung doa. Habis sholat wajib doa, habis sholat sunat tambah doa, habis baca Quran doa. Doanya apa? Ya doa untuk kemenangan rakyat ini. Ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah dari pemimpin yang zalim, dari cengkeraman asing, turunkan pemimpin yang adil, yang amanah,
Dan dalam ilmu kami, ya Allah, kami yakin itu adalah Pak Prabowo Sandi. Jadikan Pak Prabowo Sandi sebagai presiden, wakil presiden. Itu kita minta. Habis sholat sunat, sholat wajib, sholat sunnah, habis ngaji, habis puasa, lagi buka puasa. Ya, jadi lagi buka puasa tuh jangan makan terus sampai selesai, Bu. Bagus itu minum dulu 1 teguh atau kurma, setelah itu angkat tangan doa, karena itu makbul. Ya, doa indal iftar itu makbul. Nah, cuman kadang-kadang kita lupa makan dulu sampai selesai udah gitu kan. Kadang-kadang sholat maghribnya pun terlambat. Ya, minum dulu 1 gelas atau kurma 3 butir, langsung angkat tangan berdoa. Atau jauh atau bukan, atau sesaat sebelum berbuka pun itu juga ada hadisnya juga yang menafsirkan begitu. Jadi doa, habis zikir doa, habis sedekah juga. Nah, sekarang sedekah, doa. Ibu sedekah orang miskin, habis Bu, Pak, saya bantu doakan ya supaya presiden kita. Doakan, Pak Prabowo. Doa, minta doa. Jadi setelah ibadah, doa. Setelah ibadah ini akan membuat mempercepat terkabulnya doa. Bisa, Bu? Bisa? Ini bukan untuk kita, tapi untuk kepentingan yang lebih besar, umat Islam, negeri kita, dan juga generasi yang selanjutnya. Jadi mulai sekarang mari kita tambah amal-amal soleh kita tambah ibadah-ibadah kita insya Allah. Itu yang pertama. Nah setelah itu, untuk terkabulnya doa lagi, yang kedua baru usaha. Nah ini, usaha. Doa ditambah ibadah, terus diusahakan. Nah ini sekarang usaha kita, apa usaha kita? Ya inilah sekarang usaha kita nih, bagaimana supaya gelombang dukungan kepada 02 ini terus makin banyak. Ya kita usaha yang kita mampu. Apa dengan kita mampu? Dengan kita punya alat sekarang, ada WA, ada Instagram, ada HP, macam-macam lah. Kita gunakan. Kita ajak saudara, teman, kawan. Ya nggak usah sampai bertengkar, Bu. Ajak dengan cara baik, bukti saja dengan cara yang baik. Nggak usah gara-gara itu kita bikin hoax, nggak boleh fitnah. Ya jangan gara-gara pilpres kita berantem, jangan. Persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, nomor 1. Tapi pilpres, pilihan presiden, nomor 2, sudah. Setuju? Jadi persaudaraan, persahabatan, keluarga jangan berantem gara-gara urusan itu. Tapi pilihan presiden, nomor 2. Setuju? Iya, takbir. Ya, 2 kali aja. Usaha yang kita bisa. Karena Allah nggak akan mengubah nasib satu kaum kalau kita nggak mengusahakan untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu yang mengubah nasib mereka sendiri. Nah, kita berubah. Alhamdulillah sekarang ternyata ini semua gelombang. Ya, gelombang perubahan yang diinginkan rakyat. Di mana-mana orang justru malah ngasih uang. Ya, bikin spanduk sendiri, bahkan dari istilah sekarang spanduk rakyat 02 gitu. Ya dari dari goni, dari karung, dari terpal, dari apa. Ternyata itu bagian dari dukungan umat, dukungan rakyat. Nah, saya kira alhamdulillah ini sudah banyak usaha. Jadi nggak usah, Ustadz gimana dengan kecurangan? Ya kecurangan itu memang pasti akan mereka bisa lakukan. Tapi nggak usah terlalu fokus ke situ dulu. Ya, karena bisa jadi ini permainan mereka supaya nanti kita menjadi takut banget. Akhirnya udahlah ngapain kita berusaha, orang pasti menang mereka curangnya. Jangan. Ya, kita tetap mau curang, nggak curang, kita berjuang insya Allah. Setuju? Terutama kita bikin spare-nya itu jauh, Bu. Kalau di atas 15% nggak kuat kecurangan mereka. Ya mereka paling bisa curang itu 10%. Sekarang yang kita duga itu ada 17 Bang ya. 17,5 juta. Nah itu kira-kira yang bisa mereka curi. Yang mereka bisa olah nanti. Tapi kalau kita bisa menang di atas itu insya Allah nggak kuat lagi itu. Ya 17 juta itu kira-kira 10%. Kalau kita bisa seperti yang di Jakarta di atas 15%, insya Allah nggak kuat lagi. Karena 15% itu sudah kira-kira 20 juta lebih. Ya, jadi oleh karena itu tetap kita tebalkan dulu nih. Kita semangat, tapi yakinlah insya Allah. Ya, survei terakhir, ternyata memang kita sudah menang insya Allah. Survei terakhir. Tapi jangan juga terlalu bangga. Ini kita harus berusaha. Dan menangnya tebal itu bikin mereka panik. Dan menangnya cukup tebal. Ya, menangnya cukup tebal, 2 digit, tapi mereka berusaha mengelabui, berusaha untuk nutup-nutupi dengan berbagai macam cara. Mereka bikin juga survei abal-abal, ya akhirnya mereka umumkan tidak, insya Allah kita menang tebal, amin. Nah makanya itu usaha yang kita mampu. Nah usahanya menurut saya yang nggak banyak-banyak, 2 juga usahanya. Apa? Yang pertama Bu, usahanya yang sekarang ini kita kembangkan. Ini sekarang dikembangkan terus. Ajak orang, terus ajak. Sambil doa terus itu kita ajak orang. Insya Allah.
sebarkan dengan bukti-bukti, jangan hoax, jangan pakai fitnah, enggak. Buktinya ini kan sekarang digital tuh Bu, itu dahsyat tahu. Semua gerak mereka, semua langkah mereka, semua tindakan mereka ada jejak digitalnya. Betul betul betul. Dia bilang akan memproduksi 6.000 SMK. Wah, orang sudah inden dulu sekian. Itu kan udah ada buktinya. Dia bilang tidak akan impor. Dia bilang, itu aja kita tunjukkan. Nggak usah harus kita fitnah-fitnah. Tidak perlu difitnah karena memang sudah kenyataan memang begitu. Fakta, nggak perlu fitnah. Ustadz, kalau menciptakan keburukan orang, fitnah dosa nggak ya? Menceritakan keburukan orang, Bu, kalau keburukannya pribadi berdosa. Keburukannya pribadi. Tapi keburukan yang bersifat publik tidak berdosa, karena itu hak publik untuk tahu. Nah, ini biar tahu ya. Keburukan pribadi, itu namanya aib pribadi, tidak boleh kita bongkar. Kecuali aib pribadi yang berkaitan dengan publik, itu baru boleh. Karena ini hak publik untuk tahu. Apalagi ini dia pejabat publik, itu bukan aib. Bukan aib. Dia korupsi, itu adalah kejahatan publik. Dia berbohong, dia itu kejahatan publik. Umat harus tahu, rakyat harus tahu. Tapi kalau dia kurapan, berpanu gitu kan, nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh kita aib-aib ya. Jadi aib-aib pribadi tidak boleh diapakan? Tidak boleh. Tapi kalau aib yang bersifat publik harus tahu, apalagi kaitan dengan pemimpin. Jadi biar tahu Bu ya. Jadi aib yang nggak boleh itu apa? Aib yang nggak boleh, aib yang bersifat pribadi itu nggak boleh. Ya berdosa kita. Itu sama dengan ribah. Tapi kalau aib-aib keburukan-keburukan yang bersifat publik, apalagi dia berkaitan dengan pejabat publik, publik harus tahu. Supaya apa? Supaya orang tidak memilih dia lagi, supaya orang menjadi berhati-hati dengan dia. Kita juga sebenarnya aib pribadi pun boleh diungkap kalau kaitan dengan sesuatu hal. Contoh, ya, misalnya begini, ada seseorang, ini aibnya pribadi, ya, ini aibnya pribadi. Misalnya dia pernah berbuat sesuatu lah, ya, tapi kaitannya dengan kita, ya, kezaliman yang dia bikin, itu boleh. Tapi yang boleh itu orang yang dizalimi, gitu loh. Ya, orang dizalimi itu boleh mengungkapkan keburukan orang yang, jadi kita dizalimi, boleh kita mengungkapkan keburukan orang yang menzalimi. Itu kemarin saya ditipu sama dia, itu boleh. Karena kita yang dizalimi. Gitu. Orang itu pernah bohongin saya. Orang itu pernah utangnya nggak bayar sama saya. Itu boleh, karena kita pihak yang dizalimi. Gitu loh. Nah pribadi saja, kalau kaitan dengan kita yang dizalimi. Nah sekarang yang dizalimi siapa? Yang dizalimi siapa? Ya sudah, rakyat boleh ngomong. Kan gitu. Setuju? Setuju? Takbir? Takbir? Begitu. Jadi jangan bilang nggak boleh nih. Boleh selama urusannya publik. Apalagi kaitan dengan orang-orang yang dizalimi. Nah balik kepada yang tadi. Nah jadi karena itu tidak perlu bikin ciptakan hoax, fitnah dan sebagainya. Nggak perlu. Ya, tapi yang perlu adalah kita sampaikan bukti dan fakta. Insya Allah inilah usaha pertama kita. Karena mereka udah nggak bisa lagi pencitraan, habis sudah. Ya nggak bisa pencitraan lagi. Nah yang kedua, yang penting, nah ini di hari H, pesan saya. Di hari H, nah ini yang penting kita tadi, mari kita berbondong-bondong menjaga TPS dengan baik. Ya, kalau bisa ini kita sudah bikin pengumuman malamnya tahajud dulu, paginya sholat berjamaah di masjid, habis itu bersama-sama setelah tausiah pagi, habis itu makan bersama, makan lontong, makan ketupat, makan nasi uduk, apalah, habis itu baru kita berangkat ke TPS. TPS jangan tinggalkan TPS sampai selesai penghitungan, sampai dapat C1. Kalau perlu di situ bikin buka lapak di situ. Ya, buka lapak, Bu, ya. Tidak harus pakai Traveloka, tidak harus pakai beli-beli, cukup dengan buka lapak aja di situ. Loh, kok ini Ustaz? Katanya buka lapak itu dikerjai kemarin ya, betul. Nah, jadi udah bentang aja tikar atau apa sih itu, sudah. Bikin ngaji, bikin salawatan, bikin apa, semua di situ jaga. Kalau mau kamar mandi apa ganti-gantian, lihat itu, perhatiin. Karena memang mereka akan siap untuk kecurangan. Tapi kalau kita semua menjaga seperti di Jakarta kemarin, itu kita bikin tamasya Al-Maidah. Tahu Ibu, waktu di Jakarta itu kita bikin tamasya
Al-Maidah. Gara-gara kita bikin Tamas Al-Maidah, kita jaga TPS, mereka nggak bisa curang. Ya, itu alhamdulillah. Makanya mari kita jaga TPS kita di waktu-waktu nanti tanggal 17 April, insya Allah 2019 ini kita ganti presiden, punya presiden baru. Namanya siapa? Prabowo. Wakil presidennya, istri wakil presiden, Mpok Nur. Istri presiden, kita doakan mudah-mudahan. Ya, oke. Sebelum masuk kepada yang tadi, sekarang bagaimana doanya? Ini adab doa, Bu, ya. Ini adab doa. Ya, diselamatkan dari kezaliman, diselamatkan dari kehancuran, diselamatkan dari cengkraman asing, campur terus baik itu doakan dulu. Ya, yang kedua baru kita minta negeri kita ini diberikan pemimpin yang amanah, yang adil, yaitu yang kita yakin saat ini pilihannya cuma dua, yaitu Bapak Presiden kita siapa? Kita sebutkan, langsung sebut nama, nggak apa-apa. Ya, ya Allah, jadikanlah Pak Prabowo dan Pak Sandi sebagai presiden, wakil presiden, langsung sebut nama. Itu kita doakan. Ya, dalam setiap lantunan doa kita. Nah, setelah itu ya baru silahkan doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana, silakan. Yang penting 2 poin itu harus ada. Pertama, minta keselamatan negeri kita dari kezaliman, kehancuran, kecurangan dan sebagainya, dan kejahatan orang-orang yang iri dengki kepada negeri kita. Yang kedua, kita minta supaya Prabowo Sandi sebagai presiden. Nah, itu kita doakan. Boleh tambah yang lain lah, ya Allah mau silahkan. Itu penting doa kita. Saya yakin dengan kita doa seperti ini, insya Allah kekuatan ini akan terus sampai ke pelosok-pelosok. Oh, ada yang bilang, Ustadz, kita belum nyampe kok. Itu bohong, Bu. Sudah banyak sampai ke pelosok. Mereka sengaja menyebar-nyebarkan, belum sampai. Sudah sampai, kalaupun ada hanya titik-titik kecil saja. Sudah sampai ke pelosok, insya Allah. Karena yang namanya medsos ini, Bu, orang pakai HP, di desa pun, yang di kota-kota desanya itu sudah ada kok. Kecuali yang di gunung sana. Itu pun nggak banyak orang yang di sana. Setiap kelompok yang banyak orangnya pasti sekarang sudah punya HP dan apa namanya, apa bahasa kitanya nih, internet apa nih sudah masuk juga, Bu, ke desa-desa, Bu. Jadi nggak usah yang bilang gitu tuh sengaja mereka mau bikin curang. Insya Allah gelombang ini sudah menjadi gelombang rakyat. Dan insya Allah kita nanti, ya, begitu 17 April malamnya kita bisa takbiran. Setuju? Nah, saya kira demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kepada Bang Adi Aksa untuk menambahkan. Ya, kalau mau apa pertanyaan-pertanyaan juga saya kira untuk mengisi waktu. Demikian, wallahu minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam itu ada ta'aruf, saling kenal, tafahum, saling memahami, lalu takaful, saling terbuka. Ya, itulah kira-kira apa namanya? Kalau aku beda sedikit, Bang. Apa? Kalau aku istriku suka dingin, aku suka panas itu. Nah, iya. Jadi kalau dingin aku nggak bisa tidur, istriku kalau panas nggak bisa tidur. Itu sama, matikan kipas angin juga tuh. Nah, itu. Dan beliau ini menikah dengan berapa? Uang mahar berapa? Uang 8.000 perak. 8.000 perak maharnya. Nekat deh. Ada orang Batak begini ya. Nikah 8.000 bisa langgeng lagi, istrinya betul-betul ditipu sama dia nih. Astagfirullah. Ustaz ya. Kekuatan doa, Bang. Kekuatan doa. Jadi ya, alhamdulillah. Tapi ibu sekalian Al-Azhar, saya terus terang sedih ya. Saya alumni Al-Azhar dari aktif puluhan tahun sama-sama dengan di sini ada Faisal, berdiri Sal. Ini caleg kita, ini orang yang istiqomah betul sama ayahnya. Ya, ada Kafas, Fatmi, semua teman-teman dari kecil lah kita Kayul ya. Tapi sampai sekarang kita belum bisa masuk ke dalam kepengurusan Al-Azhar. Pembina di Al-Azhar susah banget gitu ya. Sampai guru-guru ngumpulin tanda tangan berapa ya? 10.000 ya. 1.000 guru-guru minta di Aksa Daud masuk sebagai salah satu pembina saja di Al-Azhar, nggak dikasih. Oh, itu setelah ganti presiden bisa kayaknya, Pak. Iya, insyaallah. Setuju. Insyaallah. Ya kenapa? Karena kita itunya para alumni ini pengen membenahi Al-Azhar ini. Begitu loh. Kita pengen membenahi Al-Azhar. Saya sedih ketika melihat teman-teman Al-Azhar yang mohon maaf tidak sekamar dengan kita. Dan kalau kita tanya kenapa alasannya, nggak jelas alasannya gitu loh. Jadi berarti yang dibangun itu bukan fikrul Islamnya, bukan pemikiran Islamnya, tapi cuma sakofah Islamnya saja, budayanya saja gitu loh. Jadi itu, saya kecewa dengan teman-teman yang tidak sekamar dengan kita gitu loh. Tapi alhamdulillah gitu, jumlahnya jauh kecil, lebih kecil daripada kita yang berkumpul yang sekamar dengan kita. Kita kenapa sekamar ini?
Terus terang bukan karena Pak Prabowo saya enggak, bukan karena Pak Sandi, bukan. Kenapa? Karena kita ingin ada perbaikan di negeri ini, dan kebetulan yang ditampilkan adalah pemimpin yang lebih cinta kepada orang yang mencintai Allah, kan itu. Iya kan? Udah ngapa calon wapres kita itu ganteng, pinter, kaya, dia mau cari apa lagi? Baik hati, apalagi ya, punya banyak lah. Jadi itu aja yang menjadi dasar kita. Nah, Al-Azhar dulu, coba lihat almarhum Buya Hamka, Kiai Haji Dalali Umar, Pak Amril, bapaknya Insinyur Iman, kemudian siapa yang ada di situ semua, Husain Umar, segala itu tokoh-tokoh ulama-ulama yang bisa bilang ini Al-Azhar punya sikap. Hari ini Al-Azhar tidak punya sikap, tidak berani berpihak gitu loh. Alasannya terlalu banyak. Kenapa? Ya itu tadi. Ya harus ada sikapnya gitu loh. Seperti Buya Hamka punya sikap ketika dia keluar dari majelis ulama, kan untuk kepentingan umat ya. Nah itulah yang kita kecewakan. Nah sekarang saya mau bicara dulu sebelum Mbak Nur bicara, Bu Wapres bicara. Posisi kita di mana sekarang hari ini sebagai capres cawapres ini? Posisi kita insya Allah melihat animo yang besar dari umat ini, dari masyarakat, bukan hanya Islam ya, tapi masa itu semua kita insya Allah sudah menang di atas kertas survei, kita menang. Insya Allah udah menang. Tadi Ustadz Sambo udah mengatakan beberapa survei, dan saya pun ada survei internal teman-teman yang membocorkan kepada kita dalam posisi sudah menang. Tapi persoalannya apa kendalanya sekarang? Bayangkan sampai kemarin saya di DPR dengan Rocky Gerung ya, Ustadz datang tuh, saya Rocky Gerung, Prof Amin, Pak Fadlizon, kemudian Agus Maksum, Ibu Husul Maria ya. Kita menanyakan DPT 17.500.000 DPT yang belum jelas, DPT ganda, daftar pemilih tetap. Tapi hari ini sudah digenjot terus oleh tim IT kita, Mas Agus Maksum dan teman-teman, untuk masuk ke dalamnya. Yang kedua, ibu-ibu, kendala yang paling besar adalah sistem pengamanan di KPU itu belum ada ISO 27001. Kalau jadi kita nggak tahu ini, bisa jadi intruder itu masuk atau hack, apa namanya, orang-orang yang menghacker dari luar masuk ke dalam sistem IT KPU. Oleh karena itu, kalau kita tanyakan kepada anggota KPU waktu itu yang datang Pak Firan apa siapa itu, belum ada. Ya, wartawan coba tanyakan, apa sudah ada ISO 27001 untuk mengamani sistem IT kita? Belum ada. Selamat datang ini Bapak Ariza Patria, alhamdulillah nih ya. Beliau ini alumni Al-Azhar, Wakil Ketua Umum Gerindra, insya Allah selalu istiqomah dan baik hati. Mudah-mudahan jadi menteri dia. Kalau saya udah pernah jadi menteri, ya, saya jadi ketua DPR aja, ketua Dewan Pengajian Rutin. Ketua DPR, ketua Dewan Pengajian Rutin, Bu. Saya nggak nyalek, ya kan? Jadi nanti Pak Ariza bisa jelaskan. Itu 27001 itu sistem pengamanan ISO itu untuk sistem IT kita. Tapi itu nggak ada di KPU. Nah ini bagaimana sistem pengamanan kita? Ini terus menerus kami lakukan. Nah, nanti Senin malam kita bertemu lagi kan Ustadz. Jadi itu, kenapa? Karena tinggal beberapa hari lagi sistem ini belum ada. Bahkan KPU di Kaltara baru dibentuk akhir Maret. Kalimantan Utara, coba. Baru dibentuk. Biayanya ya kita sama-sama tahu. Jadi inilah sistem kita yang di Brazil itu 4 bulan lalu melakukan pilpres. Mereka nggak pakai Android dan sebagainya. Mereka pakai sistem IT sendiri sehingga tidak bisa interconnection dengan negara luar. Jadi mereka aman. Kita nggak punya sistem sendiri kok. Nah oleh karena itu apa peran kita sekarang, ibu-ibu ya? Peran kita adalah untuk mengamankan formulir C1 dan C7. Untuk itulah perlunya ada saksi-saksi yang kuat di tiap TPS-TPS. Bayangkan ada camat, wartawan boleh tulis, ada camat-camat di Sulawesi Selatan yang mengatakan mengumpul semua dipimpin oleh wakil gubernur, mantan gubernurnya. Kita pilih nomor 1, kita pilih. Itu berani sekali dan melotot-melotot di depan wartawan, di depan media, dibikin apa namanya, bukan apa, di media sosial dan disebarkan. Dan ternyata Bawaslu mengatakan tidak ada kesalahan di sana. Padahal nanti kata-kata suara ini akan dibawa ke kecamatan. Oleh karena itu kita minta kepada TNI nantinya, kami akan minta kepada TNI untuk mengawal kertas-kertas suara bersama Polri.
di tiap kecamatan. Alhamdulillah kita mengapresiasi Pak Kapolri ya, yang sudah bikin maklumat kepada seluruh jajarannya untuk tidak bermain, agar netral. Walaupun kita menerima medsos ini banyak sekali masih bermain di bawah. Ya itu dia. Untuk apa? Tadi Ustadz sudah bicara banyak. Ini bukan untuk kemenangan Mas Sandi, Pak Sandi, Pak Prabowo. Kemenangan kita semua. Keberpihakannya kepada umat jelas. Kalau dihadapi pada dua pilihan, ya pasti kita pilih yang keberpihakan kepada umat, yang nasionalis religius. Dan ingat, pola-pola komunis selalu mengadu-ngadukan Pancasila dengan umat Islam. Lihat dari dulu, selalu diadu-aduin. Ya, Pancasila seakan-akan kita bukan Pancasilais. Apa gitu loh? Kita ini Pancasilais sejati, ya, gitu loh. Saya aja dituduh anti Pancasila pernah. Padahal sudah Sutarpatna, Suspatnas, Menwa, apalagi Lemhanas Pemuda masih dituduh karena apa? Karena kita tidak memihak. Ahmad Dhani hanya mengatakan idiot, diadili di Surabaya. Sementara ada bupati di Jawa Timur yang mengatakan Prabowo asu, nggak dia apa-apain. Jadi ini kondisi objektif yang membuat kita. Tetapi sekali lagi, walaupun mereka punya kekuasaan segala macam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berada di pihak yang benar, insya Allah. Bagaimana Nabi, yang penting usaha kita. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sudah sampai di pinggir Laut Merah, ya Ustadz ya. Kemudian di belakang udah lihat pasukan udah menyerang. Sampai pasukannya mengatakan innal mudrakun, innal mudrakun. Hati kita ini ketangkap kita kan? Lah, kata la taf wala tahzan. Tiba-tiba turun pertolongan Allah faktor X. Pukulkan tongkatmu ya Musa, terbelah laut. Jadi yang penting kita usaha dulu. Sampai tanggal 17 kita usaha terus. Soal takdir Allah yang menentukan. Wala tajazanna, tapi janganlah bersifat lemah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Kalau dibilang kita anti Pancasila, tidak. Bahkan ada yang bilang kalau nanti Prabowo jadi hati-hati, khilafah negara akan diganti Pancasila, tidak. Dia patriot kok. Kita tetap Pancasila, kita menghormati agama, tapi itu fitnah selalu dihembus-hembuskan kepada kita. Begitulah, itulah ulah-ulah mereka itu, orang-orang yang tidak suka atas kebersamaan. Karena kan Pancasila itu bagian daripada ajaran Islam kok. Pancasila itu adalah ruhnya juga daripada para ulama yang buat. Contohnya sila keempat. Ini sila keempat ini dahsyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Coba perhatiin kata-katanya. Ini para ulama, para pendiri republik ini memikirkan kerakyatan yang dipimpin. Rakyat perlu dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah kebijaksanaan. Oleh orang-orang yang punya hikmah. Kalau dia hikmah, dia bijaksana berbuat. Hikmah ada di mana? Al-Quran bilang yu'til hikmah mayasya wa mayu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah, maka dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Jadi kalau dia punya hikmah, itu. Jadi artinya apa? Perlu dipimpin oleh pemimpin yang punya hikmah untuk rakyat. Pemimpin yang seperti Pak Wapres ini, Pak Sandiaga Uno, yang sholat duhanya rutin, yang tahu ini semua dari Allah, yang begitu kan? Itu yang kita harapkan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Yang hilang hari ini apa? Hikmah itu yang hilang. Ketika anggota DPR tertangkap, ya tangan kiri kanan. Saya alhamdulillah 5 tahun jadi menteri Menpora. Demi Allah tanya istri saya, nggak pernah saya makan sepeser pun uang negara untuk kasih besar anak saya. Alhamdulillah. Saya berani bertanggung jawab. Waktu Al-Quran di atas kepala saya, ya Allah, saya takut betul. Ini Al-Quran di kepala saya. Saya nggak pernah minta kepada anak buah saya. Apalagi di laci saya ada 600 juta uang dolar dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada itu. Duit dari mana itu? Kalau dibilang itu operasional menteri, nggak ada operasional menteri di dalam mejanya dia. Adanya di bendahara. Saya menteri 5 tahun. Di bawah bendahara, di atas bendahara ada biro keuangan. Di atas biro keuangan ada sesmen atau sekjen. Nggak ada di laci sendiri. Demi Allah. Nah itu yang hilang itu hikmah itu tadi. Sehingga kalau mau bangsa ini lebih baik dipimpin oleh orang yang hikmah. Kalaupun Pak Prabowo Sandi nanti jadi presiden, saya akan minta kepada mereka pilih menteri yang zakon kabinet yang betul-betul amanah. Itu loh. Yang betul-betul amanah dan sudah selesai urusan pribadinya. Ya, seperti Pak Sandi ini kurang apa dia? Dia uangnya triliunan, ya kan? Istrinya juga orang yang tawadu, sederhana. Ibu Nur ini, ya kan?
Untuk apa? Pak Prabowo uang triliunan. Saya saksi nih, saya komisaris di bank pemerintah BRI. Ada teman saya mengatakan, komisaris juga, ketika Pak Prabowo ditagih hutang satu ketika, ya awal-awal tahun 2000-an ini, ditagih hutang oleh bank, salah satu bank nasional, karena ada hutang perusahaan. Kemudian beginilah katanya, yang cerita ini komisaris utama yang kemudian dia dikeluarkan gara-gara pernyataan dia tweet di Twitter dia. Dia bilang, udahlah, keputusan kita bunganya nggak usah diputihkan, hanya bayar pokoknya saja. Disampaikan kepada Pak Prabowo agar dibayar pokoknya saja, bunganya nggak usah dibayar. Pak Prabowo gebrak meja, nggak bisa, saya tidak mau merugikan bangsa saya bayar dengan hutang-hutang saya dengan bunga-bunga sekaligus. Itu saksi hidupnya masih hidup, Prajoto itu, saya sebutannya namanya, salah satu komisaris di bank. Dia sampai di tweet. Tapi sebaliknya ada pejabat yang telepon, tolong bunga saya dihapuskan. Jadi saya saksi hidup. Jadi kalau dibilang Pak Prabowo untuk mencari dirinya, mana? Tapi kenapa orang tidak suka kepada dia? Karena orang tidak suka pada dia, kalau dia yang jadi, dia tahu orang-orang tuh, lo gue tahu, kan begitu. Nah itu takut, ya kan? Jadi itulah teman-teman sekalian. Ngomong begini ini untuk bangsa dan negara. Lihat teman-teman semua yang dikriminalisasi kayak apa. Saya kira ini dari saya, karena tadi nunggu Ibu Wapres, ya. Ya tidak ada yang bisa menembus dinding takdir kecuali doa. Saya tuh mengharapkan betul tuh para guru-guru pembina tuh tegas gitu. Kita harus berpihak atau kita begini. Tidak ada pernyataan selama ini dari YPI atau dari pembina yang jelas-jelas telak. Ini bahkan mau bikin di Masjid Agung Al-Azhar aja saya dengar nggak boleh. Acara sampai di sini coba. Ya, mesti di sana, kita kan alumni di sana. Kenapa gitu loh? Kalau ada yang lain mau pakai silakan aja. Tapi itu tadi. Terus bikin iklan untuk memilih-milih kita sendiri ngapain? Ya kan? Demikian dari saya, insya Allah. Ya maaf nih ngomongnya begu-begu, namanya juga mantan Menpora, memporak-porandakan ya. Pak suruh ngomong, ayo Mbak Nur ya. Demi Allah, niat kita itu. Semoga. Demikian dari saya, kembalikan kepada pembicara. Kita doa sama-sama nanti, dan mudah-mudahan insya Allah doa kita dijabah Allah. Tidak ada yang bisa menembus dinding takdir kecuali doa. Nggak ada. Sekarang usaha kita seperti Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu tuh kalau nanti di ujung itu ya kan Laut Merah, tiba-tiba udah gampang, tenang aja deh. Ntar gua ketok nih tongkat buka laut. Enggak. Dia nggak tahu, tapi dia usaha kepada Allah. Akhirnya Allah berikan. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau nanti dia akan potong anaknya diganti dengan domba. Dia nggak mikir. Kalau dia mikir, Ismail bilang potong aja beh, tadi juga diganti domba, kan begitu. Dia nggak tahu, tapi cobaan berat banget tuh. Ya orang Betawi, be udah potong aja be, tanahnya diganti mau domba, susah banget. Dia nggak ngerti, tapi karena perintah Allah, ya silahkan ayahanda. Dia juga gitu, 3 kali lempar itu kan. Tapi begitu karena dia ikhlas, Allah yang ganti dengan domba. Nah insya Allah 17 April nanti kita potong domba, kemenangan bagi Prabowo Sandi insya Allah. Amin. Saya sudah berazam sama istri saya mau beli sapi depan rumah saya mau potong kambing, saya mau potong untuk syukuran untuk kemenangan kita, bukan untuk diri kita, untuk Izul Islam wal Muslimin. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oh gitu gini dong, Allahu Akbar ya kan. Tapi saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Sambo tadi. Mereka mengharapkan 2, yang muncul mereka 1. Dan kenapa mereka tidak mau begini? Karena mereka nggak mau tauhid, mereka maunya begini. Ya kan? Maunya begini, harusnya kan begini, tapi nggak diganti begini. Tapi tahu nggak, begini ada hikmahnya juga. Akhirnya apa? Dan tanggal 17 April mereka mengatakan pada Pak Prabowo dan Sandi, silahkan. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silahkan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan dari Bang Sandi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk eksponen Al-Azhar yang hari ini berkumpul. Saya memohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam karena tidak bisa hadir pada acara yang sangat spesial ini bersama eksponen Al-Azhar, mendoakan karena ditugaskan oleh Badan Pemenangan Nasional untuk berkampanye di Provinsi Banten. Alhamdulillah
last minute Pak Nur bisa bergabung di sana, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh eksponen Al-Azhar yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai dukungan untuk Prabowo Sandi, dan harapannya untuk kita terus semangat 15 hari ke depan, kedepankan sinergi dan akhlakul karimah, banyak berdoa, menghatamkan Al-Quran, zikir, istighfar untuk memastikan Indonesia menang dan terwujudnya pemilu damai, Indonesia yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sukses untuk teman-teman eksponen Al-Azhar. Terima kasih sekali lagi panitia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama? Baru kali ini Bang, saya terus terang gak pernah saya, baru hari ini saya keringet dingin. Ini benar-benar aneh kayaknya. Padahal dari kemarin saya ngadepin masyarakat itu ada ratusan ribuan, tapi baru kali ini saya keringet dingin. Aduh, insya Allah mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan, membawa kemenangan. Insya Allah umat Rasulullah diberi kekuatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebaiknya saya nggak perlu pakai teks ya. Tapi saya harus berterima kasih kepada semua teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan guru saya ini Pak Sambo. Ustadz Sambo ini, boleh saya sedikit sharing ya. Ustadz Sambo ini seperti destiny. Artinya Allah mengirimkan Ustadz Sambo itu nggak ada yang kebetulan. Jadi waktu itu tahun berapa Pak Sambo kita ketemu? 2007 ya. Waktu itu sebelum Sulaiman lahir berarti ya. 2009 ya Pak Sambo. Jadi waktu itu sahabat saya Lucy ini yang juga kakak kelas saya. Jadi waktu itu kita pengajian di tempat salah satu teman kita ya. Jadi waktu itu Pak Sambo bilang, halo katanya. Halo, kok halo sih Pak? Saya bilang, ini pengajian ibu halo katanya. Ini gimana? Udah 3 bulan nggak ngaji katanya. Terus, loh emang kenapa Pak? Siapa yang nggak ngaji 3 bulan? Saya tanya. Ini Mbak Lucy gimana ini? Kok pengajian kita berhenti katanya. Jadi waktu itu Mbak Lucy bilang, iya karena kita kesulitan tempat ya. Saya ingat sekali, tapi memang inilah yang semua kalau Allah sudah takdirkan jalannya. Jadi semuanya dikasih jalan yang mudah ya Pak Sambo. Sampai akhirnya kita membentuk pengajian Al-Mu'minun. Di situ Mbak Lucy yang urus semuanya dari mulai A sampai Z, sampai akhirnya alhamdulillah terbentuklah Al-Mu'minun, di mana di situ kita punya jamaah yang memang terdiri dari teman-teman kita juga, tapi kita juga membuka dari semua kalangan ya. Alhamdulillah dalam waktu sebulan kita mengumpulkan hampir 200 orang ya. Tapi dilalah pada waktu itu, disitulah yang namanya pertemanan diberikan seleksi alam sama Allah. Jadi Pak Sambo bercerita waktu itu ternyata Pak Sambo ini adalah gurunya Pak Prabowo. Dan itu tanpa disengaja, dalam arti Pak Sambo itu datang Allah yang kirim. Dan pada waktu itu belum pilgub ya Pak ya, tapi semuanya memang udah tulisan Allah. Sampai hari ini kita harus berjuang. Insya Allah perjuangan kita membawa ridhonya Allah dan memberikan umatnya Rasulullah kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ketua Eksponen Al-Azhar for Padi Bapak Muhammad Iqbal Marto Soekarto yang juga teman saya dari SMP. Dan para alumni Al-Azhar semua, kakak-kakak kelas dan adik kelas saya juga yang saya tidak bisa sebutkan, Mbak Yurneli, Mbak Yuli yang sahabatnya kakak saya Azizah, karena semua Mbak Irma,
semuanya, Mbak Sari dan yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena memang saya dari TK Bang di Al-Azhar. Jadi kami sekeluarga dari Al-Azhar itu dari TK udah seperti keluarga Pak. Jadi kalau Bapak saya bilang pokoknya fanatik Al-Azhar itu semua dari cucunya sampai cicitnya itu harus dari Al-Azhar digodok. Yang akhirnya Bang Sandi yang justru bukan lulusan Al-Azhar, justru malah dibela oleh teman-teman Al-Azhar kami semua. Amin, Allahu Akbar. Aduh. Oke. Oh, mau dengar nih? Mau kepo ya? Oke deh. Jadi iya, jadi lucu. Ini saksinya Riana, teman saya. Berdiri, Ri. Jadi Riri ini adalah satu-satunya saksi yang waktu pertama kali kita dating sama Bang Sandi ya. Jadi waktu itu Bang Sandi itu kan dia lulusan tahun 88 Bang. Jadi sebetulnya kita lahirnya sama tapi dia sekolahnya lebih cepat 1 tahun. Jadi dia satu lifting sama Bang Ali, abang saya. Nah begitu dia lulus, rupanya dia itu sebelumnya udah ketemu saya kan, tanpa disengaja. Jadi rupanya dia kalau punya niat atau punya nazar, itu dia harus jalankan. Nah rupanya si comblang nih disuruh sama dia, karena waktu itu dia habis lulus SMP, ternyata dia diperbolehkan sama ibunya pakai supir ceritanya. Terus pada waktu itu saya lagi mau pergi ke rumah teman saya yang waktu itu Asri. Jadi ini Nurina juga salah satu teman sebangku saya ini. Jadi waktu itu anak-anak SMP Al-Azhar ada salah satu sahabat saya yang mau ulang tahun ke 15 tahun, saya ingat banget. Nah Bang Sandi telepon tiba-tiba suruh Mak Comblang. Dia nggak langsung telepon sendiri Bang, karena dia juga takut nih sama Betawi satu nih. Betawinya galak soalnya, Jawara. Jadi pada waktu itu dia telepon suruh Mak Comblang Jailani. Dia bilang tolong deh bisa nggak teman saya mau ajakin makan nih katanya. Siapa? Saya bilang adalah dia baru lulus karena kita selesai lulusan kebetulan dia jadi murid lulus yang terbaik katanya, jadi boleh pergi sama ibunya. Ya tapi saya nggak bisa, saya bilang saya negosiasi ya, emang dari dulu saya udah keras kepala Bang. Jadi saya selalu sama Bang Sandi tuh nggak bisa langsung iya, tapi saya selalu kenapa harus bertanya dulu, nggak bisa, harus kasih alasan. Jadi waktu itu saya bilang nggak bisa, kenapa dia baru bilang sekarang, karena saya udah janji sama teman saya, nggak mungkin saya batalin karena saya udah komitmen. Jadi akhirnya nego. Oke, kalau dia tetap memaksa, saya bilang, dia harus ikut saya bilang. Oke lah, daripada nggak ketemu katanya. Jadi daripada nggak ketemu Mak Nur ya udah ngalah dia. Akhirnya kita ketemu. Nah, saya bawa Riri, dia bawa Mak Comblang, si Jailani ini, yang anak 12. Jadi kita berempat pergi ke rumah Asri, sampai di rumah Asri kita udah selesai ulang tahun acara, pulang ke rumah. Waktu itu saya ingat dia bilang, saya boleh nggak izin ke orang tua kamu karena saya sudah boleh pergi. Padahal waktu itu saya nggak bilang sama orang tua saya kan. Apalagi bapak saya galak banget, Betawi ya. Galaknya ampun-ampunan udah. Akhirnya saya bilang nggak bisa. Loh kenapa? Kan saya harus izin karena kan saya udah boleh pergi sama kamu. Oh jangan-jangan saya bilang. Daripada nanti kamu udah nggak boleh ketemu saya, lebih baik jangan izin-izin, tapi yang penting saya udah tahu kalau kamu orang yang baik dan sopan gitu. Anyway akhirnya selesai ketemu, saya ingat pulang jam 11 kalau nggak salah ya Ria. Jam 11 ya, karena saya udah kayak Cinderella. Nggak boleh pergi lewat dari jam 12. Kalau udah lewat jam 12 itu udah dikutuk langsung jadi labu nanti. Jadi akhirnya pada waktu itu berlangsunglah Bang Sandi rupanya kalau sama
saya itu memang karena saya dibesarkan dengan agama ya. Jadi Bang Sandi dari pendidikan yang memang Pak Arif Rahman itu juga pendidik, ibunya juga guru etiket, dari mereka itu guru pendidik, sementara saya Betawi yang agamanya keras. Jadi kombinasi Pak. Akhirnya setiap kali dia mulai datang, kalau waktu maghrib suruh sholat sama bapak saya. Mungkin agak ini aneh juga kali ya, orang anak orang tapi tetap aja sholat ya udah sholat. Pokoknya dia banyak memang mungkin saya mengenal Bang Sandi itu lebih seperti dia belajar agama Islam dengan keluarga saya, mendalami Islam. Karena memang kita di Betawi itu kan, saya pagi sekolah Al-Azhar, siangnya sekolah lagi PIA, pendidikan Al-Azhar, malamnya guru ngaji lagi yang guru ngaji orang Betawi. Jadi udah kelotokan tuh yang namanya suruh baca Quran. Nah mungkin disitulah Bang Sandi merasa nyaman karena memang kita punya perbedaan, tetapi justru perbedaan ini yang justru menyatukan, di mana Bang Sandi memerlukan bimbingan agama, sementara saya memerlukan pendidikan yang pendidikan umum. Alhamdulillah Bang Sandi justru waktu itu lulus SMP, dia konsultasi sama saya, yang akhirnya dia masuk ke SMA PL. Jadi memang kita punya perbedaan, di mana perbedaan itu justru malah memperkuat kita, karena memang Allah sudah memberikan kayak soulmate gitu Pak. Jadi alhamdulillahnya sampai hari ini tadi pun saya berargumen dalam arti gini, Bang Sandi itu orangnya cukup negotiable ya, artinya dia nggak egois. Jadi karena saya pikir saya sebagai istri, karena saya dari pertama belum mendampingi Bang Sandi kampanye Akbar. Jadi tadi dia bertanya, Non kamu hari ini mau kemana? Saya bilang saya mau ikut kamu ke Banten karena kamu kan kampanye Akbar belum saya ikutin. Terus dia bertanya, apakah kamu ada jadwal Non? Dia tanya. Saya bilang iya Bang, saya ada jadwal. Jadwal apa Non? Anak Al-Azhar Bang, yang kamu waktu itu janji kamu harusnya datang tapi ternyata kamu nggak bisa hari ini. Apa itu Non jadwal berdoa bersama? Saya bilang oke, kalau gitu kamu harus ke tempat Al-Azhar, di mana di situ dia betul-betul orang yang bukan egois, maksudnya tidak mau mementingkan dirinya, tapi dia lebih mementingkan apa yang memang diperlukan oleh masyarakat. Di situ tadi dia bilang, ya udah kamu kalau gitu harus ke Al-Azhar karena itu lebih penting. Lebih penting dalam arti doa itu adalah sesuatu yang paling kepentingan yang kita lagi butuhkan. Jadi memang insya Allah dengan doa semuanya fitnahan dan lain-lain akan terabaikan ya Pak ya. Karena memang terus terang saya kalau bukan doa dari semua teman-teman dan para aulia, tidak akan mungkin saya berada di sini pada hari ini, dan tidak akan mungkin Bang Sandi sampai hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat saya semua agar kita bisa untuk mendapatkan pemimpin yang dapat memperhatikan rakyatnya secara utuh, memberikan rasa adil kepada seluruh rakyatnya serta memakmurkan rakyatnya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya menitipkan doa kepada eksponen Al-Azhar hari ini. Semoga nasib anak cucu kita dan masa depan negeri ini dapat lebih cemerlang di tangan kepemimpinan yang baru. Insya Allah, pemimpin yang adil dan makmur. Mudah-mudahan Bapak Prabowo dan Bapak Sandi bisa membawa negeri ini menjadi perubahan yang lebih baik. Terima kasih atas dukungan semua yang hadir di sini. Tak lupa juga saya berterima kasih. Sekali lagi saya terima kasih sahabat-sahabat kita. Semoga doa-doa kita diijabah
tadi saya lupa menyebutkan Reni ini juga sahabat saya yang dari kelas 3 SD, saya sebantu. Reni berdiri, ayo Ren. Ini Reni selalu membela saya. Jadi saya mau kasih tahu dari kecil. Jadi memang kalau Betawi itu ya nggak laki nggak perempuan itu Jawa besar. Jadi Bang Sandi itu kalau ada yang jahatin itu saya yang maju Bang. Jadi bukannya Bang Sandi yang berantem tapi saya yang berantem. Nah itu mungkin ke salah satu keunikan kita. Ya, akhir kata saya dan rombongan mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan saya kedatangan kami pada hari ini. Sempurnaan adalah milik Allah semata. Berfoto dengan semua yang ada di sini juga merupakan harapan saya. Tetapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf kalau saya tidak bisa mendapatkan foto semuanya. Namun saya tetap meminta doanya serta dukungannya untuk jihad kita bersama kemenangan Prabowo Sandi. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup saya boleh berpantun. Jalan-jalan bertemu Bang Nazar. Bang Nazar bersama dua buah hati. Senang bertemu sahabat-sahabat Al-Azhar. Tambah saudara, tambah rezeki. Burung Garuda terbang ke awan. Matanya tajam tak terlawan. Negeriku yang cantik dan menawan perlu pemimpin yang adil dan rupawan. Ayo biar semangat ya. Kalau saya bilang Prabowo Sandiaga Uno, Prabowo Sandi, takbir. Oke, harus dua kali ya. Oke, Prabowo Sandiaga Uno, Prabowo Sandi, takbir. Mohon maaf, ada satu lagi nih, Bu Yuli berdiri, Bu Yuli. Ya, Bu Yuli juga ini guru anak saya yang pertama, Anisha. Anisha Atira ya. Jadi Ibu Yuli yang sampai saat ini kita masih terus bersilaturahim ya Bu ya. Alhamdulillah semuanya doa-doa kita diijabah oleh Allah. Izinkan saya berdoa untuk diaminkan. Mudah-mudahan semuanya yang kita niatkan dengan baik Allah berikan semua yang kita mau. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan satu kehormatan bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua saudara-saudara eksponen Al-Azhar. Al-Azhar itu udah jadi rumah kita bersama yang tidak hanya membesarkan kita, mendidik dan menjadi kebanggaan kita. Yang kami hormati, kami banggakan Bang Adiaksa Daud, Pak Menteri. Ini abang saya, saudara saya, mentor saya. Saya memang aktivis sejak kecil di OSIS, di Senat, di mana-mana, KNPI, sampai ke DPR. Ya, mentor saya ini Bang Adiaksa yang luar biasa membimbing. Saya jadi anggota DPR juga beliau yang membantu, memotivasi. Tapi sebetulnya saya jadi anggota DPR itu bukan sejak periode 2014-2019, tapi udah sejak tahun 1994. Saya anggota DPR bersama Adiaksa, anggota Dewan Pengajian Rutin. Jadi Bang Adiaksa ini pokoknya kemana-mana urusannya agama, ngaji. Jadi kita yang bandel-bandel aktivis Pok Nur, ya ujungnya ngaji juga gitu ya. Saya cerita sedikit Pok Nur dan Bapak Ibu. Bang Adiaksa ketua KNPI, saya pernah jadi ketua panitia Rapimnas. Dibuka oleh Wapres, saya sudah atur sedemikian acara, menjelang 5 menit sebelumnya, yang namanya ketua umum kan sambutan Pok Nur, bukan baca doa. Di ujung Bang Adiaksa maunya baca doa, bukan sambutan. Jadi, Zah, gua aja yang baca doa. Saya bilang, Ketum, namanya ketua umum sambutan di mimbar, bukan baca doa. Tetap aja mau baca doa. Ya Allah, saya susah berdoa, saya 5 menit, alhamdulillah mau. Sambutan, tapi baca doa juga. Jadi di banyak kesempatan, apapun urusannya, dalam negeri, luar negeri, pasti berdoa. Itulah kelebihan dan kehebatan Bang Adiaksa. Yang saya belajar banyak dari Bang Adiaksa, satu yang perlu catat oleh kita, Bang Adiaksa, nggak apa-apa, ini hikmah. Bang Adiaksa ini meyakini kekuatan doa. Saya kira itu kita setuju Pak Nur ya. Makanya hari ini saya merinding juga nih Pak Nur. Saya kok jadi merinding. Hari ini acara luar biasa. Kita berdoa. Ya. Dahsyatnya berdoa tuh luar biasa. Ya. Di tengah suasana bangsa yang seperti ini, saya kira setuju kita berdoa. Dan saya belajar dari Bang Adiaksa betapa dahsyat dan kekuatan doa. Doa bisa menghantarkan kita kemana saja, doa bisa mewujudkan apa saja, doa bisa mencapai cita-cita kita. Saya kira itu yang penting dari Bang Adiaksa dan lainnya. Pok Nur, yang kami hormati, Pok Nur, ya saya tahu di Al-Azhar orang Betawi, ya. Sebelum brojol udah naik Mercy kali Pok Nur ya. Orang kaya lah kira-kira gitu. Kalau saya naik bus Pok Nur ke Al-Azhar. Tapi Pok Nur ini memang bener, udah pendekar juga Pok Nur nih. Orang Betawi pendekar, tapi hari ini ada sisi yang luar biasa. Ya kalau cantik kita udah tahu lah, cantik Betawi ya, pendekar ya. Tapi soleha dan bisa baca doa, luar biasa nih Pok Nur. Tadi ada yang terakhir yang menarik kata Pok Nur, ya kalau Bang Sandi kalem-kalem, kalau saya bagian di depan. Memang saling melengkapi kita hidup, ya Allah menciptakan kita, suami istri itu memang saling melengkapi satu sama lain. Kemudian tadi dari cerita cinta tadi kita tahu bahwa memang cinta sejati hanya milik Allah. Jadi cinta kita terhadap suami itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustadz Sambo, guru saya nih, mentor saya, yang baik, yang luar biasa, yang sabar, yang selalu hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu semua yang berbahagia, tentu ini kesempatan yang baik ya, apalagi banyak emak-emak ya. Saya kok kalau ketemu emak-emak seneng, bangga, haru, luar biasa ya. Saya ini di banyak kesempatan sering menyampaikan, bangsa ini akan maju kalau emak-emaknya peduli. Bangsa ini akan maju ya, kalau emak-emak solid. Bangsa ini akan maju kalau emak-emaknya bergerak. Apa sih kelebihan emak-emak? Yang pertama,
emak-emak lebih jujur dari bapak-bapak. Betul Ibu? Biasalah kalau kita bapak-bapak biasa bohongin istri itu biasa. Ya Ustaz Sambo ya. Kalau istri nggak pernah bohongin suami. Jadi istri lebih jujur daripada suami, emak-emak. Kedua, emak-emak itu lebih amanah daripada bapak-bapak. Betul? Bapak-bapak amanahnya kalau ada kepentingan aja ibu-ibu. Kalau emak-emak lebih amanah. Kemudian emak-emak itu lebih bekerja keras. Memang status kerja itu ada pada suami mencari nafkah. Tapi ternyata yang lebih banyak kerja tuh emak-emak. Betul mama? Ya. Suami masih tidur, mama udah bangun. Ngurusin anak, ngurusin dapur, ngurusin rumah ya. Sampai suami tidur, mama masih ngurusin rumah. Itu lain lagi tuh. Pokoknya mama kerjanya 24 jam. Betul Ibu? Jadi ternyata urusan kerja mama ternyata lebih hebat daripada bapak-bapak. Keempat, ternyata emak-emak lebih bertanggung jawab dari bapak-bapak. Betul Ibu? Kalau bapak-bapak itu bertanggung jawab sesuai dengan jobnya saja. Nah, di kantor ada bagian-bagian dia tanggung jawab. Lain-lain urusannya lain lagi. Tapi kalau mama luar biasa tanggung jawabnya. Hidup mama. Kemudian yang kelima yang gak kalah hebat. Mama itu lebih setia dari bapak-bapak. Betul? Kalau yang ini betul bener ya. Betul apa betul banget? Oh betul banget. Ternyata mama lebih setia. Ustaz Sambo udah ada 2 apa 3? Oh 1. Pilihan nomor 2. Saya ini kalau pengajian sama Bang Adiaksa ya, Bang Adiaksa kalau pengajian tuh selalu cerita istri kedua. Ya Mbak Mira ya, selalu cerita istri kedua. Tapi nggak pernah berani. Minat bakat ada, keberanian nggak ada. Jangan jadi kompor ya. Tapi begini Pok Nur, ternyata suami itu kalau suka cerita ya, istri kedua, istri ketiga, sesungguhnya menunjukkan memang nggak berani Pok Nur. Karena yang berani itu yang diam-diam. Nah, jadi saya pakai ilmu Bang Adiaksa. Kalau ngobrol-ngobrol kita cerita istri kedua, istri ketiga, untuk mengingatkan kita betapa istri pertama adalah segalanya. Untuk mengingatkan kita untuk selalu setia dan cukup 1 istri. Tapi pilihan tetap nomor 2. Kemudian ternyata juga emak-emak itu lebih bertanggung jawab ya. Dan emak-emak itu lebih militan. Kalau bapak-bapak dikasih tugas ya sekenanya aja. Kalau mama, waduh, capek deh ngadepin mama pokoknya. Cerewetnya minta ampun ya. Kalau kita belum iya nggak berhenti dia ngoceh tuh. Jadi mama memang lebih militan ya. Yang berikutnya lagi ya, emak-emak itu ya lebih solid. Jadi inilah yang disebut dengan power of emak-emak ya. Jadi Bapak Ibu ya, inilah fenomena pemilu hari ini. Kalau sebelumnya perempuan tidak peduli pada politik, perempuan tidak aware pada kepentingan umum ya, hanya mikirin suami, istri, rumah. Hari ini emak-emak mikirin bangsa dan negara. Hari ini emak-emak mikirin umat. Hari ini emak-emak mikirin rakyat. Dan kemenangan Prabowo Sandi saya pastikan karena peran emak-emak. Mohon maaf nih bapak-bapak ya. Ini harinya hari emak-emak kayaknya hari ini. Saya tidak ingin panjang lebar karena diberi waktu 5 ya. Jadi kita memang membutuhkan ya pemimpin sebagaimana sampaikan Rasulullah, sidik, yang jujur, yang cerdas ya, yang baca buku bukan baca komik ya. Kemudian yang amanah ya, yang tablik ya. Banyak pemimpin itu ya punya kepentingan untuk mencapai kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Dia lupa bahwa dia hanya manusia biasa. Dia lupa bahwa dia hanya hamba Allah. Ada zat yang maha kuasa, ada zat yang menentukan yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi harusnya kita hanya memohon, menghamba kepada Allah ya. Bukan menghalalkan segala cara. Apapun ya, kekuatan yang luar biasa, apakah itu logistik dahsyat, aparat, PNS ya. Tadi Bang Adi Aksan menyebutkan camat, lurah, kepala desa, semua dikerahkan untuk kemenangan, kekuasaan, tidak ada artinya ya. Semua takdir Allah yang menentukan. Dan Allah akan mengijabah doa-doa kita semua. Bapak Ibu semua ya, ciri-ciri orang munafik itu kita tahu ya. Satu, kalau bicara berbohong. Dua, kalau berjanji ingkar. Tiga, kalau diberi amanah berkhianat. Masya Allah ya, ada kok pemimpin yang seperti ini ya. Banyakkan selfie ya, pencitraan, rekayasa ya. Selfie sama petani gabah anjlok ya. Selfie sama penumpang kereta, keretanya anjlok. Selfie sama istri, istrinya anjlok. Masya Allah ya. Kalau ada pemimpin bawa apes aja gitu ya. Pak Nur jangan kaget Pak Nur. Emang kalau politisi itu begitu. Bolehlah nyentil-nyentil dikit ya. Kalau politisi boleh nyentil-nyentil dikit. Nanti kan kita akhiri dengan berdoa. Habis itu baru istighfar ya. Jadi kita butuh pemimpin yang jujur ya. Kita punya pemimpin Pak Prabowo yang luar biasa ya. Keikhlasannya, kejujurannya, nasionalismenya, kecerdasannya luar biasa. Biar udah 68 kok masih ganteng gitu ya. Saya minder kalau dekat Pak Prabowo, kalah ganteng ya. Kalau dekat Pak Sandi lebih minder lagi saya, malu kayaknya ya. Jadi kok luar biasa, kita pemimpin luar biasa. Pak Prabowo pemimpin yang berjuang, dan Pak Prabowo tuh banyak berbuat untuk orang. Gak pernah tuh mau dipamer-pamerin gitu. Pakai ditulis merakyat, besi kerja apa coba. Ya Allah gitu ya, kalau dipamer-pamer gitu ya. Dia biar kata jenderal banyak bintangnya, nggak pernah tuh dipajang-pajang, pakai baju putih bersih cukup ya. Ya orang mati juga akhirnya kan pakai kain kapan ya. Jadi kita ini harus bersih, harus bersahaja, nggak perlu banyak lah ditempel-tempel ya. Kemana-mana pakai kaos masih aja pakai lambang apa tuh. Ya Allah, kok nggak pede banget gitu ya? Udah jadi presiden kok nggak pede gitu loh ya. Saya punya temen nih, bicara pede dikit ya. Saya punya temen Said ya, orangnya cuek segala macam, kita bingung. Kita kan maunya pakai baju keren, penampilan keren, semuanya serba keren, pengennya begitulah. Ini Said ini orangnya biasa, santai, pakai jeans, pakai kaos putih, pokoknya asik aja. Saya pikirin apa kelebihan ini anaknya. Ternyata ada satu kelebihannya, percaya diri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya diri, apapun yang kita kenakan, kemanapun, mau naik bus, dia naik bus bareng saya, mau naik bus pakai baju sembarangan, pakai baju santai, biasa, yang penting bersih, sopan, ternyata luar biasa. Jadi kita ini hidup kalau penuh dengan kejujuran dan percaya diri, insya Allah kita kemana aja enak kok, nggak perlu malu, nggak perlu minder. Kira-kira seperti itulah. Jadi luar biasa ya, kita belajar bahwa hidup ini memang harus jujur. Kita punya Bang Sandi luar biasa, jujurnya, sabarnya, ya Allah sabarnya. Saya kalau orang protes-protes sama dia, saya kayaknya pengen nabok gitu. Kayak Pak Nur gitu, dia kok sabar Bang, ajar Bang. Nggak mau gitu, ngalah betul ya. 13 tahun, Pak Nur udah diajari 13 tahun gitu. Jadi sabar luar biasa ya, nggak mau menyerang. Pak Prabowo juga nggak mau menyerang. Debat yang kedua itu kemarin, saya bisikin berapa kali, Pak serang Pak, ini Pak serang tapi santun Pak. Soal HGU ini hak Bapak ya, soal HGU kita tahu dia itu menyelamatkan aset negara yang mau dibeli oleh asing. Nggak ada orang seperti itu, dan dia beli 150 juta US. Kemudian ketika tadi Bang Adi bilang, ketika diberi diskon, kasih kemurahan, diskon pajak dan sebagainya, malah nggak mau. Bicaranya apa?
Kapan kita berkorban untuk negara? Kemudian setelah dikelola dengan baik, dimanfaatkan kepentingan masyarakat. Saya di dapil saya di Cianjur itu ada 18 hektar. Pak Prabowo punya tanah, udah belasan tahun, puluhan tahun itu diberikan kepada masyarakat untuk dikelola. Jadi poin saya apa? Pak Prabowo itu banyak berbuat tapi nggak banyak cerita dia. Nggak pernah. Semua kebaikan beliau, mohon maaf, semua kebaikan beliau kita dengar dari orang lain. Nggak pernah kita dengar dari mulutnya. Belum pernah. Sejak saya kenal, saya belum pernah dengar Pak Prabowo bicara tentang kebaikan pribadinya, belum pernah. Jadi semua yang tahu dari orang. Kasus HGU menarik. Ketika diserang, ternyata di balik itu Allah tunjukkan betapa luar biasa keikhlasannya, nasionalismenya, kejujurannya, kebaikannya. Jadi semakin diserang, semakin diangkat oleh Allah derajatnya. Amin. Bang Sandi cerdasnya minta ampun, luar biasa. Jatuh bangunnya luar biasa. Dia banyak orang kaya jadi konglomerat nerusin kakek dan bapaknya. Dia bangkit sendiri. Ya, dia bangkit, sukses, bersahaja, santun, sabar. Ya Allah, susah bener. Ini orang banyak bener lebihnya. Ya gitu kira-kira. Jadi kalau saya bilang sama cewek-cewek, jangankan cewek, cowok aja banyak yang demen. Saking lengkapnya, saking gantengnya, saking lengkapnya. Iya. Jadi ya Allah, saya bilang ya kan, udah cerdas, pinter, santun, soleh, ya kan, bertanggung jawab, amanah. Oh, banyak bener diborong. Kumlo terus lagi ya. Ya Allah, amin ya, insya Allah wapres nanti ke depan presiden. Kita memang membutuhkan pemimpin yang seperti ini ya. Prabowo Sandi pasangan yang luar biasa ya. Melengkapi yang lebih tua, yang lebih muda, militer ya, sipil ya, Jawa, luar Jawa, lengkap betul. Saling melengkapi satu sama lain, saling memberi arti. Insya Allah kepemimpinan Prabowo Sandi akan memberi makna. Tugas kita apa? Nah, terakhir, tugas kita memastikan kemenangan ini. Kita tidak boleh euforia ya, semua harus kita syukuri, namun kerja keras belum selesai. Pastikan kita semua, saudara kita, teman kita, kerabat terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap. Pastikan semua telah memiliki KTP elektronik, yang belum segera diurus. Bawa KTP elektronik atau suket, surat keterangan. Pastikan semuanya nanti sibuk kampanye, sibuk relawan, jangan ketiduran. Tanggal 17, biasanya aktivis-aktivis begitu, sibuk berbulan-bulan, di hari H tidur. Nah, ini mohon nih aktivis-aktivis, mohon kerja keras dengan segala cara yang halal dan konstitusional ya. Pastikan kemenangan ini kita raih, kita rebut dengan cara-cara konstitusional, dengan cara-cara yang baik ya. Semua kerjakan, jangan pernah berhenti, gunakan waktu, tenaga, pikiran, energi, materi dan sebagainya, berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Hari ini ada teknologi, ada gadget, manfaatkan gadget sebaik mungkin ya. Sampaikan tentu dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang baik. Kita punya presiden, wakil presiden Prabowo Sandi yang cerdas, yang santun, yang baik. Tentu kita juga harus meneladaninya ya. Ya kalau politisi bolehlah nyindir-nyindir dikit ya. Jadi sampaikan secara santun, secara baik ya. Jangan pakai nyerang-nyerang ya, jangan pakai marah-marah ya. Pokoknya sampaikan dengan cara yang baik. Saya kira itu saja, karena waktunya kita mau berdoa. Terima kasih, satu kehormatan. Saya bangga, saya senang bisa hadir di antara saudara-saudara eksponen Al-Azhar. Terima kasih semuanya, Bang Diaksa, Pak Nur, Ustadz Sambo, dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selanjutnya inilah puncak acara. Kita akan bersama-sama berdoa untuk kemenangan Prabowo Sandi 02 dan memilih pemimpin yang amanah. Untuk itu doa ini akan disampaikan oleh Bang Adiaksa Daud. Kami persilakan. Soalnya dari alumni spesialis doa, Pak. Tes. Iya Ustadz, suruh doa kita ya. Apalah.
Sini aja lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikhwatal iman rahimahullah. Salahkah saya jika sebelum berdoa ini kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salahkah saya? Tidak ya. Saya minta kita salawat kepada Rasulullah karena pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersama-sama hidup di dunia ini, dan insya Allah kita akan bersama-sama di akhirat nanti dengannya. Tolong ikuti saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mari kita bacakan dengan konsentrasi yang tinggi. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah menembus langit ketujuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma ighfir lana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wali-walidayna, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, sayangilah mereka. Kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi kami selagi kecil. Ya Allah, kadang-kadang orang tua kami dihina dan difitnah karena ingin memuliakan kami anak-anaknya ya Allah. Maka lapangkan kuburan orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Jadikan kuburannya bagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburannya bagian dari lubang-lubang nerakamu ya Allah. Dan panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Jadikan pandangan orang tua kami kepada kami pandangan penuh kebanggaan ya Allah. Pandangan penuh kesyukuran kepada Allah memiliki anaknya seperti kami ya Allah. Jangan kau jadikan pandangan orang tua kami yang masih hidup kepada kami pandangan penuh kekecewaan ya Allah. Pandangan penuh kesedihan. Ya Azizu ya Ghaffar ya Mutakabbir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Engkau zat yang paling dulu tidak berpermulaan, Engkau zat yang paling akhir tidak ada akhiran, Engkau zat yang maha berdiri sendiri, Engkau maha mutlak ya Allah, Engkau maha berkehendak ya Allah. Kami yang berkumpul hamba-hambamu adalah eksponen Al-Azhar ya Allah. Tempat kami ya Allah dididik ya Allah, tempat kami bekerja ya Allah, tempat kami ibadah kepada Engkau ya Allah. Engkau telah satukan kami di ruangan ini untuk bersama-sama bermunajat kepadamu ya Allah. Akan Engkau lahirkan pemimpin yang bertakwa di negeri kami ini ya Allah. Engkau menangkan Prabowo Sandi menjadi pemimpin kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami yang hadir di sini sesungguhnya adalah orang-orang kecil yang lahir di kota kecil. Engkau angkat derajat kami, Engkau beri kami rezeki, Engkau beri kami kesehatan ya Allah ya Rabbal Alamin. Engkau beri kami ya Allah rezeki yang melimpah, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Kami mohon ridhamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami tidak tahu kami tidak tahu ya Allah dari mana datangnya udara telah menjelma menjadi nafas kami. Jadikan udara kami selalu menyebut namamu ya Allah. Dan jadikan udara yang terakhir kelak keluar dari kerongkongan dan mulut kami udara yang menyebut namamu. Allahumma jal akhirul kalami fid dunya la ilaha illallah. Jadikan kalimat yang terakhir kelak keluar dari mulut dan kerongkongan kami kalimat la ilaha illallah.
Ya Allah, jika datang maut menjemput kami, kami mohon ridha-Mu ya Allah. Maka sebelum maut menjemput kami, sampaikan cita-cita kami ya Allah, untuk membesarkan ya Allah anak-anak dan cucu kami di jalan Engkau ya Allah. Dan ketika datang maut menjemput kami, tidak ada orang yang terzolimi karena ucapan dan perbuatan kami. Tidak ada hutang-hutang yang kami tinggalkan memberatkan anak kami. Tidak ada nama buruk, nama yang buruk kami tinggalkan buat keluarga kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala, jauhkan kami dari bala-Mu yang besar. Wa darakis saqa, jauhkan kami dari bertemunya dengan kecelakaan. Wa su'il qada, jauhkan kami dari takdir-Mu yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan jauhkan kami dari gembiranya orang-orang yang dengki kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk, jauhkan kami dari doa yang tidak diterima, jauhkan kami daripada kesombongan karena kekayaan dan jabatan, serta jauhkan pula kami daripada kehinaan karena kemiskinan. Ya Allah, kami yang hidup di zaman fitnah seperti ini ya Allah, di dunia yang penuh fitnah seperti ini ya Allah, kalaulah bukan karena petunjuk-Mu dan hidayah-Mu, tidaklah kami bisa mendapatkan kehidupan yang aman ya Allah, dunia dan akhirat. Maka kami mohon ya Allah, keamanan ya Allah dunia akhirat itu tidak hanya dimiliki oleh kami, tapi juga anak dan cucu kami. Maka mohon ya Allah, Engkau ijabah doa kami ya Allah. Engkau ya Allah lahirkan pemimpin yang bertakwa di negeri ini ya Allah. Ya Halimu ya Alimu ya Aliyu ya Azimu ya Azizu ya Karim. Ya Allah, Prabowo Sandi bukanlah yang terbaik mungkin di mata Engkau ya Allah, tapi setidak-tidaknya kami mencegah yang terburuk untuk memimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jangan Kau berikan kepada kami pemimpin yang pura-pura mencintai-Mu dan pura-pura mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Kami mohon ridha-Mu ya Allah. Kami berdoa di ruangan ini ikhlas kepada Engkau. Engkau Maha Tahu ya Allah, agar semata-mata anak dan cucu kami, lingkungan kami terjaga dari fitnah keji ya Allah. Di alam fitnah seperti ini, Engkau lahirkan pemimpin ya Allah yang setidak-tidaknya mereka mencintai-Mu ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah produk-produk perundang-undangan akan dihasilkan memihak kepada-Mu ya Allah, pada ajaran Nabi-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin, kepada ya Allah bangsa dan negara kami. Ya Allah, hari ini kami tidak punya apa-apa, kami hanya punya doa ya Allah. Yang lain punya kekuasaan, punya alat dan sebagainya ya Allah, tapi kami punya doa, dan kami yakin Kau akan mengijabah doa-doa kami. Kau akan mengijabah doa-doa ulama-ulama kami ya Allah. Ya Azizu ya Ghaffar ya Mutakabbir, aku hamba-Mu Adi Aksa Daud yang memimpin doa ini memohon keridhaan-Mu kepada saudara-saudaraku yang hadir di ruangan ini. Mereka datang ke sini bukan karena mencari pangkat dan jabatan, bukan karena mencari rezeki, tapi karena mencari ridha-Mu dan silaturahim ya Allah. Karena wirah Islamiyah dalam diri mereka, maka panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kepada mereka anak yang soleh dan soleha. Bukakan pintu-pintu rezeki bagi mereka ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Ada yang sedang mungkin sulit untuk membiayai keluarganya, berikan jalan keluarnya ya Allah. Ada yang ingin sekali punya rumah, berikan rumahnya ya Allah. Ada yang ingin sekali naik haji ke tanah suci Mekah, ijabah doa mereka agar bisa tawaf di Baitullah, wukuf di Arafah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. 20 hari kurang lebih kami akan memilih pemimpin di Indonesia ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau berikan kesempatan kepada mereka yang tidak mencintai-Mu, yang tidak menyayangi Nabi-Mu, yang pura-pura menyayangi-Mu dan pura-pura menyayangi Nabi-Mu ya Allah, untuk sombong di depan kami ya Allah, untuk bangga di depan kami ya Allah. Maka berikan kemenangan kepada kami, karena semata-mata kami mengharapkan ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Demi Allah, Engkau yang Maha Agung dan Maha Mulia, kami mohon ridha-Mu, Engkau ijabah doa kami ya Allah. Engkau beri kekuatan kepada pemimpin kami ya Allah, Prabowo dan Sandiaga Uno, agar Engkau berikan kesempatan ya Allah. Engkau buka ya Allah tabir-tabir takdir-Mu ya Allah, sehingga Engkau ijabah doa kami ya Rabbal Alamin. Ya Azizu ya Ghaffar ya Mutakabbir, agar bangsa kami ini menjadi kuat ya Allah, agar bangsa kami ini betul-betul ya Allah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ya Allah, keberpihakan kami kepada negara-negara lain di dunia ini ya Allah yang sedang dizalimi
Allahumma aizzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza fi kulli makani wa fi kulli zamani ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal du'ana ya karim, taqabbal taubatina warfa darajatina. Ya Allah, Engkau maha mulia, Engkau melihat ibu-ibu mama hadir di sini, bahkan yang jauh ya Allah dari luar negeri, dari Timur Tengah datang ya Allah, membawa ya Allah sumbangan untuk kemenangan pasangan Prabowo Sandi. Mereka datang ya Allah bukan mencari apa-apa ya Allah, mereka ingin dipimpin oleh orang-orang yang mencintai. Ya Allah, kau menyaksikan setiap hari di bumi Nusantara ini ibu-ibu ya Allah yang mengejar Sandiaga Uno di mobilnya, bapak-bapak yang mengejar Sandiaga Uno di mobilnya, memberikan amplop 200.000, 300.000 karena mereka ingin dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul amanah. Ya Allah, terimalah keikhlasan mereka ya Allah, jadikan sumbangan-sumbangan mereka menembus ya Allah takdir-Mu ya Allah, dan menjadikan ya Allah Kau ijabah doa-doa mereka, doa-doa orang yang terzalimi, doa orang yang lalu dijanji-janjikan ya Allah. Kami mohon ridho-Mu ya Allah. Betapa terenyuh hati kami ya Allah, betapa sedih hati kami, kami tidak bisa membantu apa-apa ya Allah. Hari ini hanya kami punya doa, dan itulah senjata kami. Engkau telah mengatakan udhuni fastajib lakum, Engkau akan mengijabah doa kami ya Allah. Kasihanilah ibu-ibu yang telah bersusah payah mengumpulkan dananya. Kasihkanlah ibu-ibu, kasihani mereka ya Allah, yang betul-betul ikhlas ya Allah. Mereka tidak mengharapkan jabatan, mereka tidak mengharapkan pangkat, tapi mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan beragama yang lebih baik. Ulama-ulama mereka tidak dikriminalisasikan ya Allah, orang bebas mengutarakan pendapat ya Allah. Ya Jalali wal Ikram, kepada-Mu ya Allah kami berharap, kami yakin ya Allah ada kekurangan dari Prabowo dan Sandiaga Uno di mata-Mu ya Allah, tapi kami mohon Engkau tutup kekurangan mereka ya Allah. Engkau tutup kekurangan mereka ya Allah, Engkau angkat derajat mereka ya Allah, dan Engkau jaga mereka akan berjuang ikhlas di jalan Engkau ya Allah. Kami hakul yakin ya Allah, Engkau akan mengijabah doa-doa hamba-Mu. Jadikan air mata kami yang tumpah pada siang hari ini air mata yang akan mengantarkan kemenangan bagi kami ya Rabb. Kami sungguh-sungguh berharap ya Allah, kami sungguh-sungguh berharap Engkau ijabah doa kami, dan jadikan juga air mata kami ini yang akan menghalangi kami masuk neraka-Mu ya Allah, karena air mata inilah sumbangan kami untuk berjuang di agama-Mu. Air mata inilah ya Allah sumbangan kami bagi perjuangan umat di negeri kami ya Allah. Air mata inilah ya Allah sumbangan dari ibu-ibu di seluruh negeri kami untuk keadaan yang lebih baik. Negeri kami yang kaya raya ya Allah hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Kami mohon ada kemerataan di negeri ini ya Rabb. Ijabah doa kami ya Allah, birahmatika ya rahman rahimin. Di ujung doa ini ya Allah, saya hamba-Mu Hadi Aksadal bermohon kepada ridho-Mu ya Allah, agar Engkau jadikan adik-adik kami yang menyelenggarakan panitia hari ini ya Allah, Engkau panjangkan umur mereka, Engkau berikan mereka rezeki dari arah yang tidak diduga ya Allah. Allahumma tawil umurana bi taatillah, panjangkan umur dalam ketaatan ya Allah, berikan keselamatan dan petunjuk ya Allah, wa mujahadati adaika, dan beri kami kekuatan untuk melawan musuh-musuh-Mu ya Allah. Mereka semua ikhlas karena mencari ridha-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jazad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma biha bi husnul khatimah
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal-amal kami dan doa kami. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terima taubat kami. Engkau Maha menerima taubat hamba-hambamu karena Engkau Maha penyayang ya Allah. Kami tidak sanggup memikirkan zat-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup memikirkan keberadaanmu, tapi kami yakin Engkau ada ya Allah. Engkau mutlak dan Engkau tengah tersenyum menerima doa kami. Antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyyun haq wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haq wa satu haq. Ya Allah, kami yakin Kau benar ya Allah. Perjumpaan denganmu benar, surgamu benar, nerakamu benar ya Allah, dan kiamat benar, Rasulmu benar ya Allah. Tancapkan keimanan itu dalam diri kami dan ke dalam pemimpin kami ya Allah. Dan kami mohon ridho-Mu ya Allah, agar 17 April insya Allah tahun ini ya Allah, kami akan bersama-sama sujud syukur di sore hari kemenangan kami ya Allah. Insya Allah kami akan sujud syukur dan sholat bersama jamaah ya Allah, mensyukuri nikmat Engkau akan Kau lahirkan pemimpin sesuai dengan keinginan kami ya Allah, yang Kau ridhoi, Prabowo dan Sandiaga Uno di negeri kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Takbir! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.